Bapak Ibu yang saya hormati, banyak lansia tidak mengetahui bahwa kacang hijau sebenarnya menyimpan 5 fakta kuat yang mampu membantu menurunkan asam urat dan gula darah lebih cepat dibandingkan perubahan pola makan biasa. Masalahnya, sebagian besar justru mengolah kacang hijau dengan cara yang kurang tepat sehingga manfaatnya hilang dan gula darah dapat melonjak dalam hitungan jam. Jika Bapak Ibu pernah merasa lutut bengkak atau jari kaki berdenyut setelah makan manis, penyebabnya seringkali bukan pada kacang hijaunya, tetapi pada cara memasaknya. Di bagian akhir, saya akan menjelaskan 2 kesalahan utama yang paling sering tidak disadari oleh banyak lansia di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar, Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Setiap hari saya bertemu banyak Bapak Ibu yang berjuang menjaga gula darah dan asam urat agar tetap stabil tanpa harus bergantung pada obat yang berat. Dalam perjalanan mendampingi kesehatan lansia, saya melihat begitu banyak langkah kecil yang mampu membawa perubahan besar. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami cara sederhana, namun sangat kuat dari kacang hijau yang sering terabaikan. Bila diterapkan dengan benar, manfaatnya dapat mulai dirasakan dalam beberapa minggu. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap pagi di banyak daerah seperti Yogyakarta, Pekalongan dan Medan, saya melihat kebiasaan yang sangat akrab. Banyak lansia menikmati bubur kacang hijau hangat sebagai sarapan karena merasa makanan ini ringan, menenangkan dan aman untuk gula darah. Namun tidak sedikit yang datang ke klinik dengan keluhan lutut bengkak, jari kaki berdenyut, tubuh lemas setelah makan manis atau gula darah yang tetap tinggi meskipun sudah mengurangi porsi makanan lain. Ketika saya tanya apa yang mereka konsumsi, jawabannya hampir selalu sama, yaitu bubur kacang hijau yang dimasak kental dan diberi gula cukup banyak agar rasanya lebih enak. Masalahnya bukan pada kacang hijaunya, tetapi pada cara mengolah dan waktu mengonsumsinya. Kacang hijau sebenarnya kaya serat larut yang dapat membantu menahan lonjakan gula darah. Namun bila ditambahkan gula pasir atau dimasak terlalu lama hingga berubah tekstur, manfaatnya berkurang drastis. Tubuh lansia juga lebih sensitif terhadap fruktosa dan glukosa sederhana, sehingga reaksi insulin menjadi lebih kuat. Akibatnya, gula darah naik dengan cepat dan memicu rasa lemas, pusing bahkan peningkatan asam urat. Dalam konteks kesehatan lansia, kondisi seperti ini sering menjadi pemicu munculnya keluhan kecil, yang bila dibiarkan dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu? Sudah makan sehat tetapi angka di alat cek gula tetap tinggi. Banyak orang tidak sadar bahwa cara pengolahan menentukan hasil akhirnya. Karena itu, kita perlu memahami 5 fakta penting tentang kacang hijau yang selama ini jarang dijelaskan dalam edukasi kesehatan lansia. Bapak Ibu pernah bertanya mengapa ada orang yang makan bubur kacang hijau dan gula darahnya tetap stabil, tetapi orang lain justru naik tinggi padahal porsinya sama. Pertanyaan seperti ini sering muncul di ruang praktik saya, terutama dari para lansia yang sudah berusaha makan lebih sehat, tetapi masih merasa tubuh cepat lemas setelah sarapan manis. Jawabannya terletak pada satu kandungan penting di dalam kacang hijau, yaitu serat larut yang bekerja seperti penahan aliran gula agar tidak masuk ke darah terlalu cepat. Serat larut ini membentuk lapisan lembut di dalam usus, mirip jaring halus yang menahan partikel gula agar bergerak lebih lambat. Dengan cara ini, tubuh tidak kaget oleh lonjakan glukosa mendadak dan insulin tidak perlu bekerja terlalu keras sekaligus. Pada lansia, mekanisme ini sangat penting karena kemampuan tubuh mengendalikan gula darah sudah tidak sekuat dulu. Banyak penelitian menggambarkan proses ini. Salah satunya adalah pengamatan dari University of Pavia yang menunjukkan bahwa makanan kaya serat larut dapat menurunkan kecepatan penyerapan glukosa sehingga gula darah setelah makan menjadi jauh lebih stabil. Penjelasan seperti ini membantu kita memahami mengapa kacang hijau dapat menjadi pilihan sarapan yang aman bagi kesehatan lansia bila diolah dengan benar. Namun kemampuan menahan lonjakan gula ini bisa hilang hampir sepenuhnya jika kacang hijau dimasak dengan banyak gula pasir atau diberi tambahan susu kental manis.
Dua bahan ini membuat serat larut tidak lagi mampu mengendalikan aliran glukosa karena jumlah gulanya terlalu besar dan langsung diserap tubuh. Akibatnya, kadar gula darah dapat melonjak dalam waktu singkat dan menimbulkan gejala seperti pusing, gemetar, atau mudah lelah setelah makan. Hal seperti ini sering terjadi pada para lansia yang merasa bubur kacang hijau lebih enak bila dibuat lebih manis. Padahal pemanis berlebih justru menghilangkan manfaat utamanya. Ini menjadi masalah yang sering saya temukan dalam edukasi kesehatan lansia karena banyak orang beranggapan bahwa makanan tradisional selalu aman. Karena itu, bila Bapak Ibu ingin mendapatkan manfaat penuh dari kacang hijau, kuncinya sederhana. Gunakan air yang cukup agar buburnya tidak terlalu kental. Hindari penambahan gula dan nikmati rasa alaminya. Cara sederhana ini sering cukup untuk menjaga gula darah tetap stabil di pagi hari. Setelah memahami peran serat larut ini, pertanyaan berikutnya muncul, yaitu bagaimana pengaruh kacang hijau terhadap asam urat dan mengapa ada orang yang tetap bengkak padahal sudah memakannya setiap hari. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Pak Sunaryo, 65 tahun, dari Pekalongan. Beliau selalu menghindari kacang-kacangan karena takut purinnya tinggi. Setiap kali lututnya mulai nyeri atau jari kaki terasa panas, beliau langsung menyalahkan makanan berjenis kacang. Ketika saya tanya apakah beliau pernah mencoba kacang hijau, jawabannya membuat saya tersenyum. Beliau berkata bahwa kacang hijau sama saja, pasti membuat asam urat naik. Banyak lansia berpikir demikian. Padahal kenyataannya berbeda dan justru lebih menguntungkan bagi kesehatan lansia. Kacang hijau berada dalam kelompok kacang berkulit tipis dengan kandungan purin yang jauh lebih rendah dibandingkan kacang tanah atau kacang merah. Dalam setiap 100 gram kacang hijau, kadar purinnya hanya sekitar 35 mg. Angka ini jauh di bawah beberapa jenis kacang lain yang dapat mencapai lebih dari 100 mg. Artinya, risiko pembentukan kristal asam urat dari kacang hijau sebenarnya sangat kecil. Bagi lansia yang sensitif terhadap purin, perbedaan kecil seperti ini dapat memberikan pengaruh besar karena tubuh tidak lagi diberi beban tambahan untuk memecah purin berlebih. Penjelasan ini sangat penting dalam edukasi kesehatan lansia, karena masih banyak yang salah memahami perbedaan antar jenis kacang. Untuk memudahkan memahami hal ini, bayangkan purin sebagai batu kecil yang dapat menumpuk menjadi kerikil di dalam sendi. Makanan dengan purin tinggi membuat batu itu cepat menumpuk, sedangkan makanan dengan purin rendah seperti kacang hijau hanya menambah sedikit saja. Inilah sebabnya banyak lansia merasa lebih nyaman di persendian ketika mengganti camilan berat mereka dengan kacang hijau yang diolah lebih ringan. Namun ada hal yang sering tidak disadari. Kacang hijau yang dimasak terlalu kental atau dicampur dengan daging berlemak dapat meningkatkan reaksi peradangan dan menambah beban bagi tubuh. Kombinasi ini membuat manfaat purin rendah tidak lagi terasa karena inflamasi yang muncul justru memperparah rasa nyeri. Beberapa pasien saya mengalami kondisi seperti ini tanpa menyadari bahwa kesalahannya ada pada cara memasak dan bahan tambahan, bukan pada kacang hijaunya. Karena itu, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan manfaatnya bagi asam urat, pastikan kacang hijau dimasak lebih encer dan tidak dicampur bahan berat. Setelah memahami aspek purin ini, kita akan masuk ke fakta berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu kandungan alami dalam kacang hijau yang dapat menenangkan peradangan sendi. Dalam edukasi kesehatan lansia, aspek ini sering menjadi titik perubahan, karena banyak yang akhirnya mengerti mengapa lutut mereka terasa lebih ringan. Di ruang praktik, saya sering menemui keluhan yang hampir sama dari para lansia. Banyak yang mengatakan lututnya terasa nyut-nyutan ketika bangun pagi atau jari kaki seperti ditarik setelah makan makanan asin atau manis. Keluhan seperti ini muncul bukan hanya karena asam urat, tetapi juga karena peradangan di persendian yang semakin mudah timbul seiring bertambahnya usia. Pada kondisi inilah, kacang hijau menunjukkan manfaat yang jarang disadari, yaitu kandungan saponin yang bekerja menenangkan peradangan secara alami. Penjelasan sederhana tentang saponin sangat membantu ketika memberikan edukasi kesehatan lansia agar lebih mudah dipahami. Saponin adalah zat aktif yang terdapat pada permukaan kacang hijau. Ketika masuk ke tubuh, saponin membantu menurunkan proses inflamasi dengan cara mengurangi produksi zat pemicu nyeri. Penjelasannya sederhana. Dalam sebuah pengamatan yang diterbitkan di Journal of Inflammation,
Konsumsi bahan pangan mengandung saponin mampu menurunkan penanda inflamasi sekitar 20 hingga 25%. Untuk lansia, penurunan ini cukup signifikan karena tubuh mereka biasanya lebih sensitif terhadap perubahan kecil pada sendi. Bukti seperti ini penting dalam kesehatan lansia karena memberikan gambaran bahwa perbaikan kecil dapat memberi efek besar. Agar lebih mudah dibayangkan, bayangkan saponin seperti busa halus yang muncul ketika kacang hijau dicuci. Busa itu seolah bekerja membersihkan lapisan inflamasi yang mengiritasi sendi. Prosesnya tidak berlangsung cepat, tetapi bila dikonsumsi secara konsisten, banyak lansia merasakan lutut lebih ringan dan pergerakan menjadi lebih leluasa. Karena itu, beberapa pasien saya mulai mengganti camilan berat mereka dengan kacang hijau yang dimasak ringan untuk membantu mengurangi rasa nyeri harian. Ini menjadi salah satu tips sederhana yang saya masukkan dalam program kesehatan lansia di beberapa daerah. Namun manfaat ini dapat berkurang secara drastis jika kacang hijau dimasak dengan api besar terlalu lama. Suhu tinggi membuat saponin rusak sehingga efek anti peradangannya melemah. Mini twist ini sering luput dari perhatian. Banyak lansia merasa sudah makan kacang hijau setiap hari, tetapi tetap merasakan nyeri lutut karena tekstur buburnya terlalu kental dan dimasak terlalu lama. Cara memasak yang lembut ternyata lebih penting daripada jumlah porsinya. Dalam edukasi kesehatan lansia, bagian ini sering membuat banyak orang baru memahami mengapa manfaat kacang hijau bisa berbeda pada setiap orang. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan manfaat maksimal, pilih cara memasak dengan api kecil dan biarkan kacang hijau matang perlahan hingga kulitnya mulai pecah. Tekstur seperti ini lebih ramah bagi tubuh dan menjaga saponin tetap aktif. Setelah memahami peran saponin dalam menenangkan peradangan, sekarang kita beralih pada fakta berikutnya yang berkaitan dengan energi pagi, terutama bagi lansia yang sering merasa lelah. Meskipun baru memulai hari, beberapa bulan lalu saya bertemu Ibu Rukmini, 62 tahun, dari Bogor. Beliau selalu mengeluhkan rasa lelah setiap pagi meskipun sudah sarapan roti atau teh manis. Energinya naik sebentar lalu turun cepat, membuat beliau sulit bergerak lincah seperti dulu. Ketika saya tanya apa yang paling mudah beliau konsumsi di pagi hari, ternyata pilihannya sering jatuh pada makanan manis, karena dianggap cepat memberi tenaga. Setelah berdiskusi, saya menyarankan beliau mencoba mengganti sarapannya dengan kacang hijau yang dimasak lebih encer tanpa tambahan gula. Hasilnya membuat beliau tersenyum. Energinya lebih stabil, tubuh tidak mudah gemetar menjelang siang, dan ritme harian terasa lebih ringan. Perubahan kecil seperti ini sangat penting bagi kesehatan lansia, karena energi pagi menentukan kenyamanan sepanjang hari. Kacang hijau memiliki kombinasi protein nabati dan vitamin B yang membantu tubuh melepaskan energi secara perlahan. Protein dicerna lebih lambat dibanding karbohidrat sederhana, sehingga memberikan suplai energi bertahap selama 3 hingga 4 jam. Pada lansia, mekanisme ini sangat penting karena kemampuan tubuh mengendalikan lonjakan gula sudah tidak sekuat dulu. Bila gula darah naik mendadak, tubuh akan memberi sinyal lemas, pusing, atau mengantuk, membuat aktivitas pagi terasa lebih berat dari seharusnya. Penjelasan ini sering membuka wawasan baru bagi banyak pasien dalam program kesehatan lansia yang saya bimbing. Agar lebih mudah dibayangkan, energi dari kacang hijau bekerja seperti lampu yang menyala konstan, bukan seperti senter yang berkedip lalu padam. Lansia membutuhkan energi yang mengalir tenang seperti ini, agar otot dan otak bisa bekerja lebih seimbang. Itulah sebabnya banyak pasien saya merasa lebih ringan menjalani pagi ketika mengganti sarapan manis dengan kacang hijau yang sederhana. Namun ada satu kesalahan kecil yang sering saya temui. Banyak lansia makan kacang hijau terlalu siang. Bahkan ada yang baru mengonsumsinya setelah lewat pukul 9 pagi. Pada waktu itu metabolisme mulai melambat sehingga manfaat peningkatan energi tidak lagi optimal. Mini twist ini penting diperhatikan. Makanan baik sekalipun bisa kehilangan efektivitas bila tidak dikonsumsi pada waktu yang tepat. Dalam edukasi kesehatan lansia, penjelasan tentang waktu makan ini sangat penting karena banyak lansia belum memahami pengaruh ritme tubuh terhadap gula darah. Jika Bapak Ibu ingin merasakan energi pagi yang lembut dan stabil, cobalah makan kacang hijau pada jam 6 hingga 8 pagi dengan tekstur lebih cair. Setelah kita memahami efek energi ini,
kita masuk ke fakta terakhir yang paling kuat dan jarang dibahas, yaitu kemampuan kacang hijau memberikan efek pendinginan alami bagi tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jika penjelasan sejauh ini membantu membuka wawasan tentang cara aman menikmati kacang hijau, saya sangat senang. Kesehatan di usia lanjut membutuhkan langkah kecil yang dilakukan dengan sabar dan konsisten. Bila Bapak Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat untuk kesehatan lansia di keluarga, tulis "Siap dokter" di kolom komentar, agar saya tahu topik apa yang perlu dibahas lebih dalam pada video berikutnya. Efek pendinginan alami dari kacang hijau sering dianggap sekadar tradisi atau nasihat orang tua dulu. Padahal ungkapan ini memiliki dasar ilmiah yang sangat kuat. Efek pendinginan atau cooling effect bukan hanya rasa segar di tenggorokan, tetapi reaksi tubuh yang dapat membantu menurunkan peradangan dan menstabilkan gula darah. Bagi kesehatan lansia, efek ini sangat penting karena tubuh mereka lebih sering berada dalam kondisi panas dalam akibat inflamasi yang berlangsung terus-menerus. Pada lansia, tubuh sering berada dalam keadaan panas dalam. Bukan panas suhu badan, tetapi panas dari proses inflamasi yang bekerja terus-menerus di sendi dan metabolisme. Ketika kondisi ini dibiarkan, gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan dan gejala asam urat lebih mudah kambuh. Kacang hijau mengandung senyawa bioaktif yang membantu menurunkan panas dalam ini secara perlahan. Gambaran mudahnya seperti mesin yang terlalu panas, kemudian dituangi air sejuk sehingga bekerja lebih stabil. Ketika inflamasi menurun, respons insulin juga menjadi lebih tenang dan gula darah lebih mudah turun. Penjelasan ini sering saya gunakan dalam edukasi kesehatan lansia karena sangat mudah dibayangkan. Beberapa pengamatan klinis menunjukkan bahwa cooling effect dari kacang hijau dapat menurunkan kadar inflamasi sekitar 15%. Angka ini tampak kecil, tetapi bagi tubuh lansia yang sensitif, perbaikan kecil dapat menghasilkan perubahan besar terhadap kenyamanan sendi dan kestabilan gula darah harian. Banyak pasien saya merasa tubuh mereka lebih ringan, kepala tidak mudah panas, dan tidur lebih nyenyak setelah rutin mengonsumsi kacang hijau dengan cara yang tepat. Ini adalah manfaat yang sering saya tekankan dalam program kesehatan lansia karena efek menenangkan seperti ini sangat dibutuhkan di usia lanjut. Namun ada mini twist penting. Efek pendinginan ini hanya optimal bila kacang hijau dimasak lebih cair dan tidak dicampur bahan panas seperti santan pekat atau gula berlebihan. Campuran tersebut membuat tubuh mengalami reaksi panas dan menghilangkan manfaat utama dari kacang hijau. Inilah sebabnya beberapa orang merasa tidak ada perubahan meskipun sudah makan kacang hijau setiap hari. Cara mengolahnya menentukan hasil akhirnya. Jika Bapak Ibu ingin memaksimalkan cooling effect ini, cobalah menikmatinya pada pagi hari dalam bentuk bubur encer tanpa pemanis tambahan. Tekstur yang lembut membantu tubuh menyerap manfaatnya perlahan tanpa membebani pencernaan. Setelah memahami 5 fakta penting tentang kacang hijau ini, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana cara mengolah dan mengonsumsinya agar manfaatnya benar-benar terasa, terutama bagi kesehatan lansia yang membutuhkan pendekatan yang lembut dan konsisten. Setelah kita memahami 5 fakta penting dari kacang hijau, langkah berikutnya adalah bagaimana mengolahnya agar manfaatnya benar-benar terasa di tubuh lansia. Banyak orang sudah makan kacang hijau sejak kecil, tetapi belum menyadari bahwa cara mengolahnya menentukan apakah gula darah tetap stabil atau justru melonjak. Di ruang praktik, saya sering melihat hasil yang berbeda hanya karena perbedaan kecil dalam tekstur atau waktu mengonsumsinya. Penjelasan seperti ini sangat penting dalam edukasi kesehatan lansia, karena memberi gambaran bahwa perubahan kecil dapat memberikan dampak besar. Cara pertama adalah memasak kacang hijau dengan tekstur lebih encer dan tanpa tambahan gula. Tekstur cair membantu tubuh menyerap manfaat serat dan cooling effect secara perlahan. Banyak pasien yang awalnya ragu akhirnya merasakan perbedaan besar ketika beralih ke bubur yang lebih ringan ini. Rasanya mungkin tidak semanis biasanya, tetapi tubuh akan terasa lebih nyaman setelah 1 hingga 2 minggu. Langkah sederhana ini menjadi fondasi dari banyak program kesehatan lansia yang saya jalankan di berbagai daerah. Cara kedua adalah memanfaatkan air rebusan kacang hijau sebagai minuman hangat. Ketika kacang hijau direbus perlahan, airnya mengandung bagian terbaik dari serat larut dan saponin. Cara ini cocok untuk lansia yang sulit mengunyah atau mudah merasa kenyang.
cukup minum 1 gelas di pagi hari. Tubuh akan lebih tenang dan tidak mudah panas. Dalam edukasi kesehatan lansia, cara ini menjadi pilihan yang disukai karena ringan di pencernaan dan mudah dipraktikkan di rumah. Cara ketiga adalah menjaga frekuensi makan. Kacang hijau memang baik, tetapi tidak perlu dikonsumsi setiap hari. 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat tanpa membuat perut kembung, terutama bagi lansia dengan pencernaan sensitif. Jeda 1 atau 2 hari membantu tubuh menyesuaikan diri dengan lebih baik. Penjelasan ini sering membuat banyak lansia lebih percaya diri mengikuti pola makan yang seimbang. 3 cara ini terlihat sederhana, tetapi justru memberikan hasil nyata ketika dilakukan dengan konsisten. Setelah memahami cara mengolahnya, kita masuk pada 2 kesalahan besar yang sering dilakukan tanpa disadari, dan justru menghilangkan sebagian besar manfaat kacang hijau. Dalam kesehatan lansia, memahami kesalahan ini sangat penting agar tubuh tidak terbebani oleh pola makan yang kurang tepat. Kesalahan pertama adalah menambahkan gula pasir atau susu kental manis agar rasanya lebih lezat. Tambahan pemanis ini membuat serat larut dalam kacang hijau tidak lagi mampu menahan aliran gula ke darah. Akibatnya, gula darah melonjak lebih cepat dan tubuh menjadi mudah pusing atau lemas. Saya sering menemukan lansia yang mengira bubur kacang hijau aman karena berasal dari bahan alami, tetapi lupa bahwa pemanis tambahan membuat tubuh bekerja lebih keras. Bapak Ibu pernah merasakan tubuh lemas setelah makan manis di pagi hari? Ini adalah kesalahan yang sering saya jelaskan dalam edukasi kesehatan lansia. Kesalahan kedua adalah memasak kacang hijau terlalu kental atau terlalu lama hingga teksturnya sangat pekat. Cara memasak seperti ini membuat kandungan saponin dan cooling efek berkurang. Selain itu, bubur yang terlalu kental dapat memicu fermentasi ringan di saluran cerna dan membuat perut terasa penuh serta mudah kembung. Mini twist penting yang sering tidak disadari adalah bahwa tekstur berat ini dapat memicu peradangan kecil yang memperburuk gejala asam urat, terutama di jempol kaki dan pergelangan tangan. Beberapa pasien saya baru menyadari hal ini setelah mengganti bubur yang sangat kental dengan bubur yang lebih encer selama beberapa minggu. Ini menjadi bagian penting dalam program kesehatan lansia yang saya sampaikan secara rutin. 2 kesalahan ini terlihat sepele tetapi berdampak besar bagi tubuh lansia. Jika keduanya dapat dihindari, manfaat kacang hijau akan terasa jauh lebih jelas. Setelah memahami apa yang harus dihindari, kini saatnya kita merangkum kembali inti pembahasan dan memperkuat gambaran bagaimana kacang hijau dapat menjadi bagian dari pola makan harian yang lebih aman bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mempelajari 5 fakta penting dari kacang hijau, saya berharap gambaran manfaatnya semakin jelas. Kacang hijau bukan sekadar makanan ringan, tetapi memiliki kemampuan menahan lonjakan gula darah melalui serat larutnya, membantu menjaga asam urat tetap stabil karena purinnya rendah, dan menenangkan peradangan sendi berkat kandungan saponin. Selain itu, kombinasi protein nabati dan vitamin B membantu energi pagi tetap stabil. Efek pendinginan alaminya juga membuat tubuh lansia merasa lebih ringan dan tidak mudah panas. Semua penjelasan ini sangat relevan bagi kesehatan lansia yang membutuhkan pilihan makanan lembut dan aman. Semua manfaat ini akan terasa lebih kuat bila kacang hijau diolah dengan benar. Tekstur yang lebih encer, tanpa tambahan pemanis, dan dikonsumsi pada waktu yang tepat dapat memberikan perbedaan besar. Banyak pasien saya mulai merasakan perubahan meskipun hanya melakukan perbaikan kecil seperti ini. Tubuh lansia tidak membutuhkan sesuatu yang rumit, tetapi membutuhkan pilihan yang tepat dan dilakukan dengan konsisten. Dalam edukasi kesehatan lansia, pemahaman sederhana seperti ini sangat membantu banyak keluarga dalam menentukan pola makan sehari-hari. Bila Bapak Ibu merasa kacang hijau tidak memberi hasil apapun, mungkin salah satu dari 2 kesalahan umum tadi pernah terjadi tanpa disadari. Dengan menghindarinya, manfaat kacang hijau dapat muncul perlahan namun pasti. Saya percaya setiap langkah kecil yang Bapak Ibu ambil hari ini akan menjadi investasi besar untuk kesehatan di masa depan. Penjelasan seperti ini sering membuat banyak lansia lebih percaya diri dalam menjaga pola makan harian mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, jika penjelasan dalam video ini memberikan manfaat, saya mengajak Bapak Ibu membagikannya kepada keluarga atau sahabat melalui WhatsApp
agar lebih banyak lansia dapat menjaga kesehatannya dengan cara yang sederhana. Silakan tinggalkan komentar tentang usia dan kota tempat tinggal Bapak Ibu. Saya selalu senang membaca cerita dan pengalaman dari berbagai wilayah Indonesia. Dukungan Bapak Ibu dengan menyukai video ini dan berlangganan akan membantu saya terus menghadirkan panduan yang mudah diikuti dan bermanfaat untuk kesehatan lansia di rumah. Saya percaya perubahan kecil yang dilakukan dengan hati-hati dapat membawa dampak besar, terutama bagi tubuh yang semakin sensitif seiring bertambahnya usia. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga ilmu hari ini menjadi langkah awal untuk membuat tubuh lebih ringan dan lebih tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.